Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Inovasi, perkenalkan nama aku Radisti Zahra Nafisa sebagai tim leader Budi SMA Negeri 2 Magetan. Di sini aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih lanjut tentang apa itu MUBI. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan dengan tim MUBI yang ada di dalam. Let's go! Halo Kak, wah kelihatannya sibuk banget nih, lagi pada ngapain sih? Halo Kak, kita lagi bikin flyer nih tentang produk kita berupa bantal terapi MUBI. Nah, bisa kalian lihat kan, mereka ini sedang membuat flyer tentang MUBI. Sekarang mari kita berkenalan dengan mereka. Boleh dong Kak, perkenalkan diri Kakak ke Sobat Inovasi. Halo Sobat Inovasi, perkenalkan nama aku Aurel Julia dari tim MUBI SMA Negeri 2 Magetan. Halo Sobat Inovasi, perkenalkan nama aku Bimawar Rahmawati dari tim MUBI SMA Negeri 2 Magetan. Halo Sobat MUBI, perkenalkan nama aku Afrika Jika dari tim MUBI SMA Negeri 2 Magetan. Nah, kalian udah pada kenal kan dengan tim MUBI? Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang apa itu MUBI. Cek video selengkapnya ya. Halo Sobat Inovasi, pernahkah kalian pada saat bangun tidur merasa leher kalian pegal-pegal? Atau melihat kepala bayi tidak berbentuk bulat sempurna? Hal-hal seperti ini sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Penyebab utamanya ternyata adalah hal yang sangat sederhana, yaitu bantal yang kita gunakan. Bantal bukan hanya sekedar produk yang biasa-biasa saja, namun ternyata bantal memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita. Bantal yang memiliki kualitas baik mampu membuat tidur kita menjadi lebih nyaman dan juga membuat pertumbuhan rambut di bayi menjadi lebih optimal serta membuat pertumbuhan kepala kita menjadi lebih baik. Sedangkan bantal yang memiliki tingkat kualitas lebih rendah itu membuat tidur kita menjadi tidak nyaman dan juga membuat leher kita menjadi pegal-pegal pada saat bangun tidur. Dari permasalahan ini, ternyata ada satu bahan alami yang dapat kita jadikan suatu produk inovasi berupa bantal terapi, yaitu kulit kacang hijau. Siapa sangka, kulit kacang hijau yang biasanya kita buang sia-sia ternyata bisa diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah bantal terapi ini. Mengapa kita memilih kulit kacang hijau sebagai bahan produk inovasi kita? Kacang hijau sendiri merupakan salah satu bahan makanan yang sangat populer di Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan makanan, kacang hijau juga sering diolah menjadi kacambah. Dari proses kacambah inilah, kulit kacang hijau akan terkelupas dengan bijinya dan biasanya hanya dibiarkan begitu saja. Padahal jumlahnya begitu banyak, terutama di tempat produksi kacang-kacambah ataupun di pasar. Dan jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menumpuk dan menjadi sarang bakteri. Padahal kalau dipikir-pikir, kulit kacang hijau memiliki sifat yang unik, yaitu ringan, tidak mudah mengumpal dan mampu menyerap keringat dengan baik. Sifatnya inilah yang sangat cocok untuk dijadikan isian dari bantal tersebut. Tiga faktor utama yang menyebabkan munculnya ide inovasi ini. Yang pertama adalah kualitas tidur yang kurang baik. Ada banyak sekali pekerja dan juga pelajar yang biasanya tidur di kursi, di meja, maupun di transportasi umum. Hal ini menyebabkan kaku dan juga pegal-pegal pada leher pada saat bangun tidur. Yang kedua, ada kepala bayi yang tidak berbentuk bulat normal. Orang tua biasanya menggunakan bantal yang tinggi dan juga keras untuk menopang kepala bayi pada saat bayi sedang tidur. Hal ini menyebabkan kepala bayi berbentuk peyang dan tidak bulat sempurna. Dan yang ketiga adalah limbah kulit kacang hijau. Kacang hijau yang diproses menjadi kecambah, biasanya kulit tersebut akan dibuang secara sia-sia. Padahal ketika dimanfaatkan dengan baik bisa menjadikan produk inovasi yang sangat beragam. Khususnya yaitu salah satunya adalah bantal MUBI ini. Bantal kulit kacang hijau adalah bantal yang bukan berisi kapuk, busa, maupun dakron, melainkan berisi kacang hijau yang telah dikeringkan dan dibersihkan. Nah, ide ini bukan sekedar kreatif, tetapi ia juga membawa banyak manfaat bagi penggunanya. Bagi bayi, bantal ini mampu memperlancar aliran darah di kepala, sehingga dapat membantu pembentukan kepala bayi yang bulat sempurna, serta dapat mempercepat pertumbuhan rambut bayi. Bagi orang dewasa, bantal ini mampu meredakan pegal-pegal pada leher, serta membuat tidur lebih nyaman, terutama untuk tidur siang di tempat kerja ataupun saat perjalanan jauh.
Bantal kulit kacang hijau bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan memanfaatkannya, yang pertama, limbah kulit kacang hijau semakin berkurang, dan kedua, sampah organik di pasar tradisional dapat diolah menjadi produk bernilai jual. Yang ketiga, produk ini mudah terurai, walau sudah tidak dipakai lagi. Nah, produk bantal kulit kacang hijau memiliki potensi besar untuk dijual, apalagi kalau kemasannya dibikin semenarik mungkin. Target pemasarannya berupa ibu-ibu yang punya bayi dan orang-orang yang sering bepergian, sampai mereka ingin punya produk sendiri untuk dipakai tidur sehari-hari. Pemesannya bisa lewat penjualan langsung di pasar atau toko perlengkapan bayi. Yang kedua, penjualan langsung online di marketplace. Dan yang ketiga, kerjasama dengan klinik bayi atau spa ibu dan anak. Kulit kacang hijau yang biasanya dijadikan sebagai limbah ternyata bisa diolah menjadi produk inovasi yang sangat beragam. Contohnya adalah bantal mobil ini. Bantal terapi dari kulit kacang hijau bukan hanya sekedar bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan, cara pembuatan yang mudah, dan juga manfaat yang nyata, bantal ini cocok digunakan untuk siapa saja. Inovasi ini membuktikan bahwa bahan-bahan yang dianggap tidak memiliki manfaat, nyatanya memiliki manfaat yang sangat banyak dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Bukan hanya itu saja, bahan-bahan ini juga ramah lingkungan dan mudah didapatkan, sehingga cocok untuk dijadikan inovasi dalam bentuk apapun itu, bukan hanya sekedar bantal terapi. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Tapi sebelum itu, aku bakal nunjukin ke kalian semuanya tentang alat-alat dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan pertama, kulit kacang hijau kering. Dijemur sampai benar-benar kering supaya tidak berjamur. Bahan kedua, kain tile sebagai lapisan pembungkus dalam. Bahan ketiga, kain silk sebagai sarung luar bantal. Bahan keempat, benang jahit untuk menjahit bantal. Cara membuat bantal terapi kulit kacang hijau. 1. Siapkan kulit kacang hijau. Ambil kulit kacang hijau dari proses pembuatan kecambah. Jemur di bawah sinar matahari sampai kering supaya tidak bau atau berjamur. 2. Membuat bantal untuk bayi. Potong kain tile ukuran 35 x 24 cm dan juga kain silk dengan ukuran yang sama, yaitu 35 x 24 cm. Jahit 3 sisinya. Sisakan satu sisi terbuka pada kain tile. Isi dengan kulit kacang hijau kering. Jahit sisi terakhir sampai rata. Masukkan ke dalam kain katun sebagai lapisan kedua. Setelah tertata dengan rapi, lalu masukkan bantal ke dalam packaging dan beri label produk. Tutup produk dengan rapat dan beri perekat supaya lebih aman. Bantal Mubi siap untuk digunakan.